Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya doakan buat teman-teman semuanya, sahabat Mahkota Hati dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, kaya, sehat, yang lagi banyak hutang insya Allah bismillah, bismillah ya Allah, saya doain semoga hutangnya cepat lunas. Semoga hutangnya cepat lunas, insya Allah teman-teman semuanya. Rezekimu mengalir deras tanpa batas, hidupmu dimuliakan sama Allah, dibahagiakan sama Allah. Yang penting kita terus berdoa, yakin sama Allah, sabar, istiqomah, nggak putus asa. Insya Allah saya yakin pasti hutang Anda lunas, semua niat hajat Anda, keinginan Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur karena itu termasuk salah satu cara agar hidup kita berlimpah. Nah, sebelum materi seperti biasa saya ingatkan ya, sambil menonton video ini yuk tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan sebanyaknya. Tuliskan saja. Mulailah dengan kata-kata alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya. Terus. Jadi setiap saya buat upload video, insya Allah bermanfaat gitu ya. Ya Anda tuliskan saja komentar-komentar Anda di kolom komentar itu dengan doa saja. Berdoa alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutang lunas. Katakan. Insya Allah ketika video ini ditonton oleh jutaan orang dan diaminkan, insya Allah itu termasuk jadi salah satu jalan agar Allah mempercepat mengabulkan doa kita. Itu teman-teman semuanya. Baik, di video kali ini itu saya ingin bahas tentang ya lagi-lagi masalah utangnya. Saya sampaikan begini ya, ini memberikan semangat buat teman-teman semuanya yang lagi down, yang lagi putus asa, yang lagi depresi, stres karena beban hutang nggak lunas-lunas. Saya bilang nih ke teman-teman semuanya bahwa kalau saat ini posisi Anda benar-benar terasa lelah, capek, rasanya sudah mau nyerah, sudah putus asa karena hutang nggak lunas-lunas, saya katakan nggak ada cara lain kecuali Anda balik ke Allah. Simpelnya riyadoh. Itu teman semuanya. Nah, apa itu riyadoh? Riyadoh itu menurut saya riyadoh itu latihan untuk mendisiplinkan diri kepada Allah, ibadah. Dan yang simpelnya itu ya kita taubat ke Allah, memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah yang lain baik wajib maupun sunnah. Gak ada cara lain teman-teman semuanya. Kesulitan hidup kita, terpuruknya hidup kita, termasuk sulitnya kita melunasin hutang itu karena dosa kita. Jadi fokus awal yang harus dilakukan gak ada cara lain kecuali taubat ke Allah, minta ampun sama Allah. Perbaikin tuh sholat, banyakin baca Quran, sholat yang wajib, yang sunnah kerjakan, perbanyak istighfar. Ini perkara istighfar kalau saya bahas ya 2 jam gak selesai teman-teman. Tapi simpelnya begini aja ya, dulu itu saya banyak permintaan yang saya minta ketika saya itu terpuruk masalah hutang. Ya Allah lunasin hutangku, ya Allah ini gimana dan sebagainya. Hingga akhirnya saya bukan hampir lah, bahkan sudah putus asa. Saya merasa kok nggak dikabulin Allah ya, kok nggak ada keajaiban. Hingga saat itu saya ambil keputusan bahwa saya ya sudah deh nggak minta apa-apa kecuali minta ampun aja sama Allah. Ya udah saat itu yang saya lakukan, udah deh utang itu terserah Allah aja lah, yang penting saya minta ampun tuh sama Allah. Banyakin istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Selesai sholat baca istighfar 100 kali, lagi berjalan, lagi kegiatan, lagi bekerja saya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dalam hati. Saya berharap semoga Allah ampuni. Saya berharapnya begitu karena saya meyakini kesulitan yang saya alami saat itu sebab karena dosa-dosa saya, karena keserakahan saya, membuat bisnis A, B, C, menghalalkan segala cara dan segala macamnya. Jadi saat itu saya akhirnya berpikir ya ini karena salah saya. Nah teman-teman harus begitu, introspeksi diri, cek ibadahnya. Ya Pak Ustadz, tapi saya udah ibadah, sudah riado, sudah tahajud, sudah duha, sudah segala macamnya, tapi belum ada pertolongan, belum ada keajaiban. Nah ini sudah berkali-kali saya jawab ke ente itu, kalau fokusnya pada keajaiban ya begitu tuh, stres sampai saya dulu menunggu keajaiban, sudah tahajud malam hari, sudah sholawat 1000 kali 1 bulan 2 bulan, yang kita tunggu keajaiban mulu. Memang benar kita menunggu keajaiban Allah, pertolongan Allah, nggak salah, benar saya katakan. Cuma pikiran ente jangan ke situ terus, jangan selalu menunggu keajaiban, jangan, lepaskan ke Allah. Insya Allah kalau kita dawamkan, kita rutinkan riyadhah itu, keajaiban pasti datang. Cuma memang ada cara-cara yang menurut saya, cara saya sendiri ya, untuk meraih keajaiban itu ada caranya. Selalu saya sampaikan, caranya apa? Melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Ya lepaskan hutang itu ke Allah. Semalam saya baru bahas tentang bagaimana cara melepaskan hutang. Tonton deh videonya, judulnya lepasin hutangmu.
ke Allah, pasti lunas. Tonton, yang belum nonton tonton itu. Baru semalam dia saya upload tuh, judulnya itu, tonton. Lepaskan hutang itu, lepaskan semua beban masalah kepada Allah, karena masalah hadir dari Allah dan akan kembali ke Allah. Masalah itu yang kasih Allah dan solusinya ada kepada Allah. Balikkan ke Allah, lepaskan ke Allah. Kemudian setelah kita melepaskan, kita pasti menerima. Apa yang kita terima itu tadi, ya kita dimaki, kita dimarahi, ya kita dijauhi dan segala macamnya. Itu harus benar-benar harus kita lewatin, harus kita jalani. Memang ini berat teman-teman semuanya. Perkara menerima, sabar, ikhlas ini berat, tapi nggak ada cara lain. Saya selalu bilang di grup itu ya, kadang-kadang tuh Allah itu memaksa diri kita tuh harus sabar, harus ikhlas, memaksa kita tuh harus dengan itu sampai kita nggak bisa berpikir lagi, sampai kita nggak bisa menemukan jalan lagi, akhirnya kita pun pasrah, ikhlas, ridho. Kadang-kadang tuh Allah tuh seperti itu. Kenapa? Itulah membuktikan bahwa kita ini lemah, kita ini nggak punya kemampuan apa-apa, bahwa Allah itu yang hebat, Allah itu yang berkehendak. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya teman-teman semuanya, kalau saat ini yang sudah merasa mentok, putus asa, pahami, iya ya, inilah bukti bahwa aku lemah, bahwa aku nggak punya kuasa, bahwa kita ini terbatas. Yang nggak terbatas itu siapa? Allah. Makanya menurut saya ya, dikasihnya mentok, kita nggak ada ketemu jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan itu, supaya Allah itu memanggil kita. Allah itu memberi sinyal ke kita bahwa sini, ente sini datang padaku, aku bisa selesaikan masalahmu. Tapi kita nggak memahami itu. Itu tanda itu. Kalau Anda sudah merasa mentok, sudah merasa lelah, ya ente sujud ke Allah. Bangun malam tahajud, ente merengek ke Allah. Tiap malam itu Allah hadir. Cuman kadang-kadang kita lewatkan di waktu-waktu itu ya, waktu tahajud itu kan Allah itu turun ya ke langit dunia ya, untuk melihat hamba-hambanya, siapa yang berdoa akan dikabulin Allah, siapa yang minta ampun akan diampunkan sama Allah. Tapi kita melalaikan itu. Saya udah tahajud Ustaz, tapi nggak ada keajaiban. Itu tadi saya katakan, itu jangan berpikir keajaiban. Udah lakukan saja, amalkan saja, nikmatin saja, jalani saja hidup ini sesuai takdir Anda. Yang penting tetap bergerak, tetap ikhtiar, ibadah tetap kita lakukan, karena Allah itu punya cara tersendiri untuk menolong kita. Allah itu punya cara tersendiri untuk melunasi hutang kita, dan Allah itu punya banyak cara, dan kita nggak punya hak untuk menerka-nerka itu, memikirkan tuh dari mana keajaiban itu datang, bagaimana caranya Allah nolong. Pak Ustadz, saya nganggur, apa bisa utang saya lunas? Pak Ustadz, saya nggak ada penghasilan, saya nggak ada kerjaan, apa bisa utang saya lunas? Ente tuh kalau ya itu salah satu contoh kita tuh memandang diri kita yang terbatas ini, memandang diri kita yang nggak bisa berbuat apa-apa ini. Ya begitu akhirnya. Saya selalu bilang, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun hutang yang Anda tanggung saat ini, Allah jauh lebih besar. Cuma memang prosesnya itu memang harus kita lalui, harus kita jalani. Sakit ya sakit memang, sedih ya sedih memang. Ya bisa jadi dari kesakitan itu, dari kepahitan itu, dari kesedihan itu, Allah ingin membuat diri kita kuat, sabar, sehingga dengan sabar itu Allah kasih pahala, sehingga akhirnya nanti ketika kita sabar, ikhlas, ridho, Allah akan kasih kejutan, kasih hadiah. Apa itu? Keajaiban. Nah, buat teman-teman saat ini yang sedang riyadhah, yang sedang ya ikhtiar langit lah, belum merasakan keajaiban, belum merasakan pertolongan Allah, sabar teman-teman semuanya. Seseorang itu yang melakukan kebaikan, memperbaiki diri, itu nggak serta-merta mulus jalannya, enggak. Kalau bahasa saya itu hijrah, itu nggak mudah. Akan banyak ujian, akan banyak tantangan. Karena di sana kita diuji sama Allah, istiqomah enggak, sabar enggak, ridho enggak, ikhlas enggak, yakin enggak. Ya udah, ente lempeng aja. Tugas kita hanya meyakini. Tugas kita hanya meyakini teman-teman semuanya, bukan memikirkan bagaimana nanti cara Allah menolong, bagaimana nanti hidup kita akhirnya. Bukan itu tugas kita. Udah jalani aja. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Lakukan, nikmati, jalani. Selebihnya urusan Allah. Yang penting kita terus beribadah, ingat sama Allah, lakukan kewajiban kita sebagai hamba, hak-hak kita, ya insya Allah biar Allah yang urus semua. Lakukan sholat. Jadi kalau ente sekarang sudah pusing, stres karena hutang, kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Banyak dengar kajian-kajian guru-guru kita supaya menambah keyakinan kita, keimanan kita sama Allah. Banyakin baca Quran, ditonton di channel-channel Mahkota TV Diberi Sayang, insya Allah bermanfaat ya, memberikan motivasi lah, sharing buat teman-teman semuanya yang bisa membuat ente semangat lagi gitu. Karena ketika kita dengan banyak masalah itu, kita butuh motivasi, butuh kekuatan. Rohani kita ini butuh kekuatan, motivasi supaya kita itu tetap
kuat, tetap yakin bahwa ada Allah loh yang bisa menolong. Nah, kira-kira begitu. Saya pun dulu begitu. Ketika saya bukan hanya itu, bahkan sampai sekarang itu saya selalu rutin mendengar kajian dari guru-guru kita sesuai apa yang saya butuhkan. Misalnya saya ingin belajar tentang hukum atau tentang fikih, saya bisa putar Abdul Somad dan lain sebagainya. Anda pun begitu. Apa yang Anda rasakan saat ini, misalnya ingin belajar yakin, belajar sabar, ada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, Ustadz Adi Hidayat, ya Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Dengarkan juga nih, ya Mahkota Hati, insya Allah ya, minta Allah jadi jalan. Ini kan yang saya sampaikan juga pengalaman saya, dan ya pengalaman lah, insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Jadi itu, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau saat ini Anda sudah merasa lelah, rasa capek, sabar dan yakin pasti Allah tolong. Yang penting tetap berada di jalur Allah, tetap berada pada keyakinan Allah bahwa Allah itu pasti menolong kita. Itu teman-teman. Jadi jangan putus asa, tetap semangat. Insya Allah pasti Allah tolong. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.